Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman tomat varian Gamara atau tomat mawar 50 hari setelah pindah tanam atau 50 HST. Perkembangannya terlihat subur, buah-buahnya pun mulai membesar dan sudah dipupuk generatif yang pertama kalinya di usia sekitar 40 HST. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman tomat yang sedang berbuah dan berbunga seperti ini, pupuk yang tinggi kalium dan fosfat jika dibandingkan dengan unsur hara nitrogen. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pemupukan generatif tanaman tomat dengan menggunakan racikan pupuk organik cair yang bertujuan untuk pembesaran buah dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Untuk mengetahui cara pemupukan generatif dengan menggunakan POC yang meliputi waktu pemupukan, dosis pemakaian, serta cara aplikasi, simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini ada POC yang akan kita gunakan untuk pupuk fase generatif tanaman tomat. Ini POC yang terbuat dari limbah kulit pisang yang sudah difermentasi dan ini sudah dibuat 2 bulan yang lalu. Terlihat jamur putih mengambang dan aromanya wangi fermentasi tape, jadi siap diaplikasikan ke tanaman. Jika teman-teman ingin tahu cara pembuatan POC kulit pisang, videonya sudah di-upload di video yang ini, nanti linknya akan saya cantumkan. Kita akan menambahkan 1 botol Yakult ke dalam racikan POC ini karena dalam 1 botol Yakult mengandung mikroorganisme yang terdiri dari Lactobacillus sp yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Nah, kita masukkan 1 botol Yakult ke dalam ember yang sudah diisi air sebanyak 10 liter. Kita akan menggunakan dosis POC kulit pisang 1:10, artinya kita akan menggunakan POC kulit pisangnya 1 liter dan akan kita campurkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Nah, kita akan mengambil 2 gayung POC kulit pisang. Ini 1 gayungnya ukuran 500 ml atau setengah liter. Kita akan ukur dengan TDS meter untuk mengetahui larutan nutrisi dalam POC yang sudah kita racik. Untuk tanaman sayur yang berbuah seperti tomat, kita membutuhkan kisaran 800 hingga 1500 ppm. Nah, ini terlihat menunjukkan 103 ppm karena ini TDS meternya menggunakan yang 3 digit. Hasil yang muncul di TDS meter dikalikan 10 sehingga hasilnya 1030 ppm. Jadi sudah aman untuk diaplikasikan ke tanaman tomat. Ini tanaman tomatnya ditanam di polybag ya teman-teman, sebagian ada yang ditanam di pot dan ada juga yang ditanam di planter bag. Tapi walaupun ditanam di media tanam yang terbatas, tanaman tomat ini terlihat subur karena nutrisinya tercukupi baik fase vegetatif maupun fase generatif. Untuk intensitas pengaplikasian POC ini bisa dilakukan 1 minggu 1 kali dari fase generatif hingga menjelang panen. Nah, ini kita aplikasikan ke tanaman tomat yang pertama kali berbuah hingga nanti menjelang panen. Nah, ini sudah sebagian. Ada tomat varian cherry yang siap dipanen. Nanti di akhir video tomat cherry ini akan kita panen. Kita akan melakukan pemupukan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ada tomat yang baru pertama kali berbuah. Nanti akan kita aplikasikan 200 hingga 500 ml per planter bag disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.
Ini tanaman tomat yang ditanam di polybag, sudah diaplikasikan POC generatif kulit pisang ini yang kedua kalinya. Pertama kali diaplikasikan sekitar usia tanam 40 HST dan saat ini sudah 50 HST. Terlihat buah-buahnya mulai membesar. Jadi POC kulit pisang ini diaplikasikan 1 minggu 1 kali. Untuk penambahan Yakult bisa diaplikasikan selang-seling, seminggu memakai Yakult, kemudian seminggu selanjutnya tanpa Yakult. Mengapa memilih pupuk organik cair yang terbuat dari kulit pisang? Karena dalam kulit pisang mengandung unsur hara, fosfor, kalium, dan magnesium, di mana unsur-unsur hara tersebut dibutuhkan tanaman tomat saat fase generatif. Unsur hara fosfor bermanfaat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit dan juga bisa merangsang munculnya bunga. Sedangkan untuk unsur hara kalium bisa mencegah kerontokan bunga dan buah. Untuk unsur hara magnesium bermanfaat membentuk zat hijau daun atau klorofil sehingga tanaman dapat berfotosintesis dengan baik. Untuk pengocorannya ini dilakukan di pagi hari. Nah, ini tanaman tomat cerinya juga masih dilakukan pengocoran POC kulit pisang. Terlihat buah tomatnya sudah sebagian ada yang siap dipanen, tapi ada juga bunga-bunga susulan sehingga masih diaplikasikan POC kulit pisang ini. Manfaat POC kulit pisang ini bisa juga diaplikasikan ke tambulan pot jeruk seperti ini. Nah, ini terlihat tanaman jeruk lemon dan jeruk kalamansi sudah berbuah dan muncul juga bunga-bunga susulan seperti ini. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita panen tomat ceri.